warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sadatu Sadia dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi PPKN tentang bab 2 sub 1, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Denny Hartono selaku guru PPKN saya. Motivasi saya memilih materi ini untuk meningkatkan pemahaman saya sebagai seorang pelajar tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah mengalami 4 amandemen yang diadakan oleh MPR sejak tahun 1909. Di antaranya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1909 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1909. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan waktu presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan data. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolasi. Pasal 15, pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintah daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintah negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapus, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 tahun 2000 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pada 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945. Rancangan tersebut dibahas dalam sidang BPUPKI oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah sumber hukum tertinggi suatu negara. Dalam bahasa Prancis, konstitusi yaitu contiver, artinya membentuk. Dalam definisi lain, konstitusi adalah ketentuan atau aturan yang menyangkut ketatanegaraan. Kenapa konstitusi penting? Negara dan konstitusi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena konstitusi adalah aturan yang mendasar di dalam ketatanegaraan suatu negara. Menurut Tuan J.G. Steinbeck, ada 3 pokok konstitusi. 1. Pengaturan perlindungan HAM. 2. Pengaturan susunan ketatanegaraan. 3. Gambaran atau pembagian ketatanegaraan. Jenis-jenis konstitusi. Konstitusi tertulis, naskah atau dokumen Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi tidak tertulis, bukan dokumen, pidato. Negara yang tidak mempunyai konstitusi tertulis, Inggris Selandia Baru, yaitu negara kerajaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata saya, karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.